Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Cantika dengan NIM B10111181081. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya pada mata kuliah Pasar Modal Syariah, yaitu tentang analisis saham dari PT Adaro Energi Tbk. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Baiklah, kita masuk pada sejarah dari Adaro sendiri. Nah, sejarah dari Adaro ini dimulai pada saat terjadinya guncangan minyak di dunia yang terjadi pada tahun 1970. Pada saat itu, pemerintah Indonesia yang berfokus pada kebijakan minyak dan gas akhirnya merevisi kebijakan dengan memasukkan batu bara sebagai bahan bakar di dalam negeri. Dengan meningkatnya fokus terhadap batu bara pada tahun 1976, Departemen Pertambangan membagi Kalimantan Timur dan Selatan menjadi 8 blok batu bara dan membuka tender untuk blok-blok tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang siapa pemiliknya, kapan berdirinya, dan di mana kantor pusatnya dari PT Adaro Energi ini. Pemilik dari PT Adaro Energi yaitu Garibaldi Thohir yang menjabat sebagai Presiden Direktur. Nah, Adaro Energi ini dikembangkan bersama dengan Edwin dan Todaro. PT Adaro Energi berdiri dengan nama PT Padang Karunia pada tanggal 28 Juli 2004 dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Juli 2005. Kantor pusat dari PT Adaro ini terletak di Jakarta Selatan. Next, IPO Perdana. Pada tanggal 4 Juli 2008, Adarabo memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham ADRO atau IPO kepada masyarakat. Harga saham perdana pada tanggal 16 Juli 2008, harga penawaran yang ditawarkan itu sebesar 1.100 per saham, sebanyak 11 triliun lebih lembar saham dengan nilai nominal 100 per saham. Selanjutnya yaitu perkembangan saham Adaro Energi Tbk. Dapat kita lihat pada gambar grafik di PowerPoint ini itu menunjukkan perkembangan saham Adaro dari 6 bulan terakhir yang dimulai dari Desember 2020 sampai Mei 2021. Hingga saat ini, posisi saham di PT Adaro Energi Tbk ini per 3 Mei 2021 adalah 1.240. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fluktuasi Adaro Energi Tbk. Yang pertama, kita akan melihat dari sisi keuangannya dulu. Nah, pada tahun 2015, tercatat pendapatan dari Adaro Energi ini sebesar 2,68 miliar dolar. Dengan laba bersihnya sebesar 152,44 juta dolar. Walaupun setiap tahunnya terjadi penurunan dan peningkatan, namun dari 2015 ke 2019 itu terjadi peningkatan yang menjadi 3,45 miliar dolar dan laba bersihnya sebesar 400,19 juta dolar. Selanjutnya kita akan melihat dari sisi fluktuasi segi operasional. Dapat kita lihat pada diagram di PowerPoint ini, dari tahun 2015 ke tahun 2019 itu terjadi peningkatan, walaupun pada tahun 2017 terjadi penurunan. Namun dari 2015 ke 2019 itu terjadi peningkatan dari 51,46 ton menjadi 58,3 ton. Selanjutnya, prospektus Adaro Energi Tbk. PT Adaro Energi Tbk adalah perusahaan pertambangan unggul dan produsen batu bara terbesar kedua di Indonesia. Nah, anak-anak usaha dari Adaro ini terbagi menjadi dua, yang mana yang pertama ini masih berkaitan dengan batu bara, di antaranya adalah Adaro Mining, Adaro Service, Adaro Logistik, dan juga Adaro Power. Nah, yang di bawahnya ini adalah anak usaha dari Adaro namun tidak terkait dengan batu bara. Di antaranya adalah Adaro Land,
Adaro Water, Adaro Capital, dan Adaro Foundation. Ruang lingkup usaha dari PT Adaro Energi Tbk ini yaitu pertambangan dan perdagangan batubara, jasa kontraktor penambangan, infrastruktur, logistik batubara, dan juga pembangkitan listrik atau PLTB. Selanjutnya kita akan membahas tentang prospek Adaro Energi Tbk. Prospek PT Adaro Energi Tbk atau ADRO ini diyakini membaik tahun ini seiring dengan membaiknya prospek harga batubara. Tumbuhnya pendapatan dikarenakan harga batubara tahun ini yang diekspektasikan lebih tinggi dari rata-rata tahun 2020. Prospek ADRO juga ditunjang dengan bisnis yang terdiversifikasi dengan baik. Nah, dapat kita simpulkan pada penjelasan dari ketiga penjelasan ini bahwa saham Adaro Energi Tbk ini layak untuk dibeli melihat prospek kedepannya yang sangat menjanjikan. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.